Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini seperti Nabi Muhammad SAW ketika duduk dengan pamannya, padahal beliau masih kecil, belum diangkat menjadi rasul. Jadi waktu itu ada bintang yang turun ke bawah dengan cepat sekali, seperti cahaya. Kemudian pamannya takut sekali, Abu Talib, dan bertanya, "Mahadha?" Rasulullah menjawab, "An-najmu tsaqib." Inilah najmu tsaqib. Itulah bintang yang untuk merajam syaitan. Rajam syaitan yang bagaimana? Ila man istarqa sama, yang mencuri-curi berita hal-hal gaib. Maka beruntung kita, hana pelai tak mecu-mecu, nak kedua karena ayat didekidanya Al-Quran, Pak. Tapi hana ada bacanya masalah haji. Syaitan dia memburu Al-Quran, isi Al-Quran sebelum turun ke Nabi Muhammad SAW. Itu pun setelah diburu, dia syaitan itu diberikan sanksi oleh Allah. Dengan begitu susah payah dia ke langit pertama untuk dapat berita-berita dalam Al-Quran, tapi tidak dapat juga. Ini kita beritanya sudah ada di depan, sudah ada semuanya, cuma kita saja yang jauh dari Al-Quranul Karim. Makanya di dalam sebuah riwayat, ketika seorang meninggal dunia, bahkan sebelum meninggal dunia, datang seorang pemuda. Jadi pemuda ini terus mendampingi dia. Yang mau meninggal tidak tahu siapa pemuda ini, sehingga ketika datang para malaikat, pemuda ini membela, hati-hati kamu dengan ini, dengan yang mau kamu cabut nyawa. Pemuda ini membela orang yang mau meninggal tadi, Pak. Sehingga malaikat bertanya, "Kamu siapa kamu? Kenapa kamu bela-bela dia?" "Saya adalah bacaan Al-Qur'annya. Dia membaca setiap hari Al-Qur'an." Maka inilah yang dikatakan Al-Qur'an sebagai syafaat, Pak. Artinya Al-Qur'an itu menjaga seorang yang terus membaca Al-Qur'an itu. Karena Al-Quran itu kan firman Allah. Maka orang yang menjaga terus firman Allah dalam tubuh-tubuhnya juga firman Allah yang mau, Pak. Kayak fai Quran, baca Quran, ditirai baca Quran, Pak. Nah, mungkin Allah tidak menjaga dia. Tetapi juga Al-Quran itu menjadi laknat bagi dia. Bagaimana menjadi laknat bagi dia? Apabila Al-Quran itu dijadikan sebagai pencari rezeki, Pak. Ya, Pak. Jadi karena ada 3 kata Rasulullah. Yang ketiga apa? Dia baca Al-Quran, liya'kulu minhu, untuk cari makan dari Al-Quran itu. Kemudian yang kedua ini lebih parah juga. Yaqra'ul Qur'an wa yunkiru bihi. Dia baca Al-Qur'an dan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Yang pertama kita mengharap kepada Allah. Yaqra'ul Qur'an wa yusaddiqu bihi. Dia baca Al-Qur'an dan dia yakin apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW itu membaca 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu syaitan jin itu duduk, duduk dia dengar, Dia didengar, Pak. Apa dijawab oleh syaitan? La syai'a nunkiru ni'amaka ya Allah falakal hamdu, kata syaitan, kata jin, Jin itu pun pegahnya, tahu dia ngomong seperti itu. Artinya ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu pungkiri? Aci pedih baklon, kata Allah. Ada enggak saya tidak berikan nikmat kepadamu? Ijauh oleh syaitan, Pak. Ya Allah, tidak ada, ya Allah. La syai'a nungkiru ni'amaka falakal hamdu. Nikmatmu tidak pernah satu pun kami. Yang menciptakan kami adalah engkau, ya Allah. Nyo kata jin, Pak, jin yang pegah, Pak. Katanya tak dengar ayatnya. Ayat sok tapi baca agama. Yang menyogaknya imum yang tapi baca Ar-Rahman, ya, Pak. Yang tapi pun hana ayat lain, Pak. Kini kau kerhati yang gelagayan, Pak. Hanya terdengar kau baca pada jin, padahal baru pertama dia dengar itu, Pak. Baru pertama dia dengar. Cuma ketika Rasulullah membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali jin juga mengatakan, apa kata jin? Tidak pernah, ya Allah, hana kamu pungkiri. Kamu yakin, ya Allah, menciptakan kamu nyodran, ya Allah, jo nikmat ke kami pidan, yang menjaga kamu pidan, yang mematikan kami juga engkau, menghidupkan juga engkau, semua engkau, ya Allah. Yang kata jin. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ketika Rasul membaca ayat ini, mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa kalian diam saja wahai sahabatku? Maksudnya apa? Rasulullah ingin sahabat merespon, merespon dari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba lihat, jin itu dia respon dia. Masa kalian tidak respon apa-apa? Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim. Ya, ini artinya untuk memastikan
Kenapa dijaga tadi, Pak? Untuk memastikan itu tidak bocor kepada syaitan. Ilmu itu tidak bocor pada syaitan. Makanya apa yang diketahui oleh Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir dijaga oleh para hafadzah, Pak. Dan tidak diketahui oleh syaitan kalau Nabi Khidir sebentar lagi akan membunuh seseorang. Nggak tahu, Pak. Syaitan tidak tahu kalau Nabi Khidir akan membocorkan kapal yang dia naiki. Syaitan juga tidak tahu, Pak. Dan syaitan tidak tahu kalau Nabi Khidir akan membangun rumah yang ingin yuridu ayang qadda faqamah. Tidak tahu juga. Maka terus terjaga, Pak. Maka jangan percaya sama syaitan, ya namanya. Jadi syaitan, oh kibang percaya syaitan, lu hendak percaya syaitan, lu percaya ke dukun, ya sama mentah kan, Pak. Dukun itu dari mana informasinya? Dari syaitan, ya, Pak. Yo Pak, ada sesuatu kayak aja Pak, sajak Pak dukun, Pak. Yo kagak ada dalu no ci le, ci mitale. Pak dukun aja, Pak. Yang dukun Pak syaitan ditanya. Hai kibannya, Pak supaya tanya, Pak. Atau katanya tanya, hai tolong ramal masa depan lu, pergi ke pejabat, lu berjanji ke pejabat, ya, Pak. Oh, boleh ahlinya, Pak. Menyodukun cara, apakah naik ramal raw aja, Pak? Kenapa tidak meramal diri dia sendiri? Nyo cara dukun, Pak. Nyo teleke kaya Pak dukun kasih gimana cara le, Pak? Ya, Pak. Jadi makanya seorang itu mengatakan dukun itu apa orang pintar, karena yang datang ke dukun orang bodoh, ya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka tidak hebat dukun itu, Pak. Karena apa? Informasi dia dari setan. Setan pun tidak hebat. Setan itu sudah diinikan oleh Allah. Kamu tidak tahu hal gaib. Ya, setan kalau tahu hal gaib, ya termasuk jin, Pak. Kalau tahu hal gaib, maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu menundukkan jin akan tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat, meninggal dunia. Tapi mereka tidak tahu. Tetapi tatkala ta'kulu min sa'atah, rayap memakan tongkatnya, setelah itu Nabi Sulaiman jatuh, ya baru tahu, oh kamu meninggal lagi. Makanya jangan percaya sama jin, jangan percaya sama setan, ya, Pak. Itu bohong, beritanya bohong. Mereka cuma merekayasa saja. Maka kalau ingin tahu, minta kepada Allah lah, ya Allah nyo kiban jihilun ya Allah, pakiban lunyo ya Allah. Makanya pesan Allah satu saja, kamu patuh dan taat saja kepadaku. Seperti pesan Allah kepada malaikat Jibril, Pak. Jibril menangis, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mayubkika ya Jibril?" Apa yang menyebabkan kamu menangis? Jibril mengatakan, saya tidak tahu masa depan saya, ya Allah. Lu hanalu depu, pajalun mati. Apakah saya hampir sama seperti iblis dan setan, atau saya seperti ini terus, ya Allah? Apa kata Allah? Hendaklah kau istiqamah terus apa yang kau lakukan sekarang. Ya binaci katanya, Pak. Istiqamahlah terus. Walaupun ibadah itu cuma sedikit. Walaupun katanya apa tajak masjid mentang ibadah lain kurang, Pak. Yang penting sembahyang fardu baik tinggal, Pak. Sembahyang fardu baik tinggal. Jadi apa yang terus kita lakukan hal yang sedikit-sedikit, kupululudhat, ya, Pak. Kupululudhat menyohai tidak ada nilainya. Lebih bagus sedikit tapi continue dan punya nilai. Ya. Ini makna qad ablahu risalati rabbihim. Ya, jadi dijaga Nabi Muhammad SAW supaya apa yang diketahui itu bisa disampaikan kepada umatnya. Jadi makanya setan tidak tahu, Pak. Hanya tepu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Poin pertama. Poin yang kedua. Wa ahata bima ladaihim. Ya, Pak. Ya, coba dibaca apa ini? Sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Sudah. Jadi artinya Allah kagak dupu mendung. Ini setan ini maunya apa? Ini apa? Bagaimana masa depan setan? Kagak dupu mendung, Pak. Mana contohnya? Di dalam surah Yusuf, ya, Pak. Dalam surah Yusuf. Ini kajian kami semalam nih di Al-A'la, ya, Pak. Jadi surah Yusuf begini. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur dia tidak berteriak? Anak mitso yang anak ikli, Pak. Padahal umur Nabi Yusuf 9 tahun bahkan 12 tahun. Siapa yang tidak berteriak? Menyoketanya apa yang kau umur 50 waktu, ya? Idikat katanya di pasal laman so yang anak ikli, Pak. Urutu apa yang ikli? Tapi kenapa Nabi Yusuf tidak berteriaknya dan tidak menangis? Ya, nah. Rupanya waktu itu datang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril memberitahukan, inilah latunabbi annahum, kamu tenang saja. Kamu tenang saja, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Kamu tenang saja, kamu sedang menjalankan skenarioku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu itu akan aku berikan kelebihan-kelebihan yang mereka tidak tahu, kata Allah. Ini namanya wahata bima ladaihim. Jadi artinya ilmu Allah itu mencakup semuanya. Maka jika katanya watejo sakit, tak terima mentang, Pak. Terima saja, ya, Pak. Ketika hari ini kita dapat rezeki sedikit, terima saja itu dulu.
Karena Allah sudah mempersiapkan sesuatu untuk kita, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita problem dan masalah itu untuk mendidik akhlak, mendidik akal kita, Pak, supaya lebih cerdas lagi, Pak. Makanya nanti ada masalah supaya seseorang itu lebih cerdas lagi. Maka diberikan masalah oleh Allah. Jadi bukan diberikan begitu saja tidak ada solusi, tidak. Nanti ada pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam itu? Inilah skenario Allah, Pak. Allah ingin melihat bagaimana Nabi Yusuf menyikapi keadaan ini bagaimana. Makanya Nabi Yusuf tenang saja, Pak, tenang saja. Kenapa? Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja Nabi Yusuf, karena Allah sudah memberitahukan kepada dia, kamu tenang saja Yusuf, kamu nanti akan memperoleh begini, kamu akan memperoleh begini. Apapun yang kamu mimpi tadi akan terrealisasi. 11 orang itu akan sujud kepadamu. Ya, Pak. Dan makanya Nabi Yakub alaihissalam sebenarnya sudah tahu, Pak. Nabi Yakub sudah tahu. 10 orang saudaranya itu yang ingin mencelakai Nabi Yusuf, Nabi Yakub sudah tahu. Melalui apa? Melalui mimpinya, Pak. Mimpi para rasul dan nabi itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Ini mimpi rasul dan nabi, Pak. Kecuali mimpi kitanya. Ya, mimpi kitanya hanya jelas, Pak. Melumpur je kurung kaya, otak bedah kagak sinema, Pak. Jadi kadang-kadang hanya jelas, Pak. Mimpi je kenyau je kerja, kadang-kadang hanya jelas mimpi kitanya, Pak. Tapi kalau mimpi nabi dan rasul sudah jelas. Apa mimpi Nabi Yakub alaihissalam? Dalam tafsir Al-Qurtubi, Nabi Yakub pernah bermimpi ada 10 serigala, 10 serigala yasuddu ala Yusuf, dia mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Fadara awahidan, rupanya ada satu serigala yang melompat ke Yusuf. Fasyaqqatil ardu fadakhala Yusuf, kemudian bumi ini terbelah, Nabi Yusuf masuk ke dalam itu. Ya, Pak. Terjaga Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub tahu apa itu, Pak. 10 orang itu adalah yang dikatakan serigala, itulah 10 orang anaknya, Pak. 10 orang anaknya. Satu orang maju ke depan. Siapa itu? Rubel. Rubel itu yang paling tua di antara mereka, Pak. Rubel dia yang paling tua di antara mereka, yang merancang untuk menjauhkan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub tahu dia, Pak, ini anak saya akan buat, tapi dia tidak mau kasih tahu. Bibit anu lona lagi serigala mendumu, ya, Pak. Tapi dia tidak katakan itu, Pak. Nabi Yakub sudah tahu, ya, kenapa nanti dia akan berpisah dengan anak. Dia tahu, bukan tidak tahu, Pak. Ya. Makanya Nabi Yakub menjalankan terus skenario ini. Kenapa? Karena di situ ada pendidikan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Apa pendidikan Nabi Yakub alaihissalam? Kekhawatiran Nabi Yakub terus menerus terhadap hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kekhawatiran inilah diajarkan oleh Allah. Kamu jangan khawatir sebenarnya. Ketika kamu khawatir, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan wa ahata bima ladaihim. Jadi ilmu Allah itu melebihi ilmu katanya, Pak. Ilmu katanya apa? Terbatas, ya. Ilmu kita terbatas. Ini kalau kita buat begini hasilnya begini. Itu menurut ilmu kita, ya, Pak. Menurut ilmu kita, kalau kita diberikan sakitnya rugo menurut kita, Pak. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas. Ilmu anak terbatas, Pak. Kenapa terbatas? Setiap kita menarik HP dari dia, menurut anak itu, ini orang tua saya anak saya ngelun. Anak lah ini bebiu HP bebiu lagu. Kendaraan ini bebiu lagu. Orang tua lun anak saya ngelun. Ya, Pak. Karena apa? Ilmu anak ini terbatas. Menurut dia, suatu hal itu sudah bahagia kalau HP selalu bersama dia. Akan bahagia hidup ini apabila kendaraan selalu bersama dia. Tapi orang tua berpikir masa depan anak. Nek beile nek boh, hemat beile boh. You know ibadah ile ente HP na watai je ente watainya untuk sijim HP je, setengah jam mentang HP nek boh, hemat. Orang tua berpikir masa depan. Cuma anak itu karena pikirannya pendek, hemat. Kita begitu juga. Ketika pikiran kita pendek, kita diuji oleh Allah, diberikan sakit oleh Allah, kita langsung main akal kita, Pak. Karu gola merenyo proyek, hemat. Nyoronyo tiuro takit, proyek tender kargo, hemat. Rugo kedai metup oronyo tiuro rugo. Menurut kita rugi, menurut Allah tidak rugi, Pak. Ada suatu hal lain yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita, Pak. Jadi makanya kita itu kalau enggak diberikan sakit oleh Allah, hendak turido, maka gejok sakit oleh Allah. Menyohana gejok sakit oleh Allah. Itu kita tidak pernah mengenal diri, Pak. Lalai kena. Pajan tinggal doa tika sakit baru tinggal. Maka diberikan sakit oleh Allah supaya apa? Ya Allahnya baru tinggal, Pak. Baru tinggal. Jadi makanya ada sesuatu hal wa hata bima ladaihim. Kita mengingat saja begini, kalau terjadi apa-apa, ya alim, ya mentang tadi, Pak, engkau maha mengetahui apa yang saya tahu, ya Allah, ya alim, ya, Pak. Seperti doanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub mengatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di antara kalian walaupun ilmu, tapi Allah lebih ini lagi, ya. Makanya Nabi Yakub menerima, Pak, menerima.
Ketika hilang Nabi Yusuf, dia terima, Pak. Ya. Beliau tahu ini ujian Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tahu sebenarnya dari dulu kalau Nabi Yusuf akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri beliau. Tapi Nabi Yakub hanam pep-pep bagaimana? Ya Allah, apakah enggak ada hendak ya Allah? Lun kan nabi, lun kan rasul, kenapa engkau jauhkan dari anak saya? Kenapa engkau berikan musibah saya seperti ini ya Allah? Tidak, Pak. Hana. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu. Maka Nabi Yakub terus menjalankan skenario Allah itu. Kenapa? Wa ahata bima ladaihim. Kalau ada orang yang ingin mencelakai kita, Pak, ya, mereka menyusun strategi. Wa makaru. Kita itu disusun strategi oleh orang lain untuk dibunuh kita, Pak. Atau mereka ingin memutarakan kita, Pak. Maka ilmu Allah lebih dahsyat dari ilmu mereka. Wa makaru, wa makarallah. Kamu tenang saja, ya, Pak. Maka Nabi Muhammad tidak pernah takut sama kafir Quraisy, Pak. Nabi Muhammad tidak pernah takut kepada Yahudi ketika berada di Madinah. Tidak pernah takut. Nabi Muhammad tidak pernah takut, ya, ketika Nabi Muhammad diancam oleh Abu Sufyan. Ketika perang Uhud, ya. Perang Uhud secara logika, Pak, secara logika. Nyen kabeh wae, Pak. Kabeh orang mukmin kabeh. Maka ada dikatakan Uhud Kubra, ya. Dalam tafsir itu dikatakan Uhud Kubra. Menyolam sejarah apa ada Uhud Kubra, wallahu alam bisawab. Ketika Uhud Sughra, Nabi Muhammad sudah luka-luka dan Nabi Muhammad sembunyi di gua Uhud. Yang jak-jak nah cikala gua Uhud, Pak. Agak sempit-sempit sedikit gua Uhud ini, Pak. Nabi Muhammad sembunyi di situ. Ada yang mengatakan di situ Jibril, Pak. Ada yang mengatakan di situ Abu Bakar. Ada yang mengatakan Abu Bakar, Jibril, Umar bin Khattab radhiyallahu dan Rasulullah SAW. 4 orang di situ, Pak. Mereka bersembunyi di dalam gua itu. Ketika itu apa kata Abu Sufyan? Rasulullah sudah luka-luka, Pak. Wahai Muhammad, mana kamu ya Muhammad? Mana Tuhanmu? Apa juga hebat sekali Tuhanmu? Tuhanku sudah menolongku, wabillatta wal uzza wal manat. Tuhanku sudah menolongku. Mana Abu Bakar? Mana Umar? Ketika itu apa? Kan sudah luka-luka, Pak. Hana gedepu Abu Sufyan kalau Rasulullah di dalam gua itu, Pak. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah tertidur di situ, Pak. Ya, ya. Setelah itu Abu Sufyan pulang. Setelah pulang ke Mekah, saran dari orang lain, ya wahai Abu Sufyan, kenapa tidak kita bunuh saja Muhammad itu? Dia kan sedang luka-luka, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Oh ya juga ya, kita persiapkan pasukan sebesar pasukan sebelumnya. Mereka itu tidak mungkin melawan lagi karena sudah luka-luka semua. Sudah syahid kan 70 orang syahid, Pak. Ya, syahid 70 orang. Sekarang kita serang mereka, mereka pasti tidak ada apa-apa lagi, luka-luka. Rupanya beri sebelum ini Abu Sufyan mengirim utusan untuk menakut-nakuti Rasulullah, Pak. Kamu kasih tahu Muhammad sebentar lagi kami akan datang ke sana, akan menghancurkan semua mereka dengan pasukan lebih banyak lagi. Rupanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad langsung pakai baju besi, Pak, dan siap-siap untuk menghadapi Abu Sufyan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, Abu Sufyan datang dengan pasukan yang lebih kuat lagi. Apa kata Rasulullah? Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Ya, kata Rasulullah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup penolong saya Allah. Saya enggak takut kepada Abu Sufyan itu. Ya, Pak. Kemudian apa kata Rasulullah? Pantang bagi Muhammad kalau sudah pakai baju besi, mundur kembali pantang. Ya, Pak. Katanya penena, ya, Pak. Menyana perang bupa anda buah ilaiku, maju diku, Pak. Tanya ilika masam, Pak. Ya, Pak. Nabi Muhammad di depan ini, Pak. Ilika, Pak. Ya. Karena Nabi Muhammad tidak pernah takut pada siapapun. Slogan Nabi Muhammad, hasbi Allah, itu saja, Pak. Cukup Allah yang menolong saya. Wa makaru wa makarallah. Mereka menyusun strategi untuk membunuhku, kata Rasulullah. Tak bisa membunuhku. Coba lihat, Pak. Jangankan itu Abu Sufyan. Coba lihat Ummu Jamil. Itu bibinya Rasulullah. Coba lihat Abu Lahab. Pamannya Rasulullah sendiri, Pak. Kan tak bisa mencelakai keponakannya. Padahal Abu Lahab sudah berjanji, Pak, akan saya injak-injak kepalanya, gulung gila-gila, Pak. Tapi tidak bisa juga. Kemudian istrinya Ummu Jamil, Pak, dia siapkan batu. Jadi batu itu bisa dipegang oleh satu tangan. Kalau 2 tangan berarti batunya besar sekali, Pak. 1 tangan. Akan saya hantam batu ini di kepala Muhammad, kan ya. Setelah turun ayat tabat syada Abi Lahab wa tab. Tapi kan nggak bisa juga, Pak. Nggak bisa juga. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu. Dan Nabi Muhammad pun tidak takut. Nabi Muhammad melihat batu itu, Pak. Cuma Nabi Muhammad dijaga oleh para malaikat sehingga tidak nampak. Ummu Jamil tidak nampak, Pak. Ketika Rasulullah berada dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mana Muhammad? Ada lihat Muhammad enggak? Nabi Muhammad santai saja, Pak. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Muhammad, kenapa tidak bisa melihatmu? Ya, Pak. Pandangannya sedang ditutup oleh Allah sehingga dia tidak bisa melihatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bacut dan dia, ya, Pak. Ya. Kalau kita ini termasuk lunci, gini teori-teori mendang, Pak. Habis yang rotaplung, ya, Pak. Rotaplung, ya, Pak. Be'ya ke syaitan, Pak. Hotelnya syaitan rotaplung, ya, Pak. Jangan takut sama syaitan. Jangan takut kepada ini, jangan takut ni. Ketika doa bayar pelung, ya, Pak. Maka harus latihan.
kalau kata Imam Ghazali begini, labudda birriyadah. Jadi latihan-latihan, terus latihan, Pak. Hari ini kita latihan begini, latihan terus, sehingga bisa menjadi yang kokoh, Pak. Maka cara lihat latihannya bagaimana? Titi urata ucapkan hasbi Allah ketika keluar dari rumah. Lulun terima ya Allah, apapun yang terjadi ya Allah. Nyelum minta rezeki ya Allah. Apakah dapat tidak dapat saya serahkan pada Engkau ya Allah. Maka hidupnya bahagia selalu, Pak. Ketika pagi dia cari rezeki sampai sore, tidak dapat apa-apa, karena dia sudah bertawakal kepada Allah, maka jiwanya selalu tenang. Alhamdulillah, Allah sedang kesusun strategi la gelun. Ya, maka selalu tersenyum dia. Nyohana dari bengah mengkerumkan. Bakal nengkau hana sesuai target. Kiban target loan saya menteme 10. Nyo modal 1 juta, kamu menteme 2 juta, Pak. Maka orang seperti ini mengkerumkan tapi, Pak. Walaupun dia dapat banyak mengkerumkan tapi, Pak. Maka jika tanya motor kala, Pak, rumah kala. Ada tanya, pakai mengkerumkan nengkau. Hana motor sebab tu ilam. Nya menyona motor sebab tu ilam kan senang lu. Ya, Pak. Padahal kana motor ya. Jabatan kana le jabatan. Ada tanya, pakai mengkerumkan. Menyona jabatan dia sebab tu kau galak lu. Padahal jabatan kana, Pak. Jabatan kana. Ya. Inilah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah Mi'raj, Pak. Ada orang sedang berjalan itu ditamsilkan oleh Allah, dinampakkan pada Nabi Muhammad. Ada orang berjalan, dia sudah tak sanggup lagi dia bawa. Ipuduk laminan, Pak. Ijak lah, Pak. Rod lah, Pak. Icok lampu yang naik ipuduk laminan, Pak. Ditanya oleh Rasulullah, ya nyopo tamsilannya. Inilah orang jabatan kala dah kaya pada hana bereh lakai lolai habis hidup makanya, Pak. Nyan, Pak. Sehingga satu pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Sudah cukup. Ya. Ini kita tutup dulu ayat ini. Nah, ini satu sedikit lagi ya, Pak. Wa ahsa kulla syai'in adada. Ya, kita sampai segitu. Ya, berarti sudah habis. Ya, coba terjemahkan Pak Endang. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Apa maksud menghitung, Pak? Menghitung ini artinya Allah perhitungan. Arti perhitungan apa? Walaupun setan itu melakukan hal yang kecil, sampai yang kecil dijaga oleh Allah, maka tenang katanya, Pak. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, seorang yang mengatakan Rabbi Allah summa istaqamu. Ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu saya sesuatu hal yang tidak pernah saya tanya lagi kepada orang lain, dan saya tidak pernah tanya lagi kepada engkau. Amal ibadah yang paling bagus, yang paling eksklusif ya Rasulullah, dan saya tidak pernah tanya lagi pada orang lain. Dijawab oleh Rasulullah, qul, katakan amantu billah, beriman kamu kepada Allah, kamu yakin kepada Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah kamu terima. Wastaqim, istiqamahlah kamu sampai meninggal dunia, insyaallah kamu akan bahagia. Itulah amal yang terbaik, nyan, Pak. Apapun yang terjadi, Pak, kembali semua kepada Allah. Umanya Allah kagelarang lun, Allah kagena, Allah kabina. Kemudian istiqamahlah untuk terus seperti itu, nyan, Pak. Karena ada juga orang tidak istiqamah, Pak. Selama 1 tahun 2 tahun kaget dah kami ibadah ya. Setelah itu apa, tahun ketiga, tahun keempatnya kamu mulai bohong, ya, Pak. Kamu mulai bohong dan tidak istiqamah dan tidak yakin lagi kepada Allah. Maka kita terus berdoa kepada Allah, istiqamahkanlah saya ya Allah. Walaupun temayang katanya tak temayang tubuh, tak temayang sunat ya, Pak. Istiqamah saya terus untuk salat subuh berjamaah di masjid 2 rakaatnya ya Allah. Ya. Walaupun katanya apa, temayang malam hana tepuh hana. Ya Allah, istiqamah saya, arti maksud istiqamahnya apa? Tip-tip naja tak jak masjid, kecuali nanti ada usurnya, hajat tak jak Pak. Hanya dalam stroke atau penyakit atau lain sebagainya, paling enggak datang main rumah ni. Artinya istiqamahkanlah saya untuk selalu salat tepat pada waktunya ya Allah. Nyaman dah jaga, Pak. Nyaman dah jaga. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang bertanya, kapan Allah kejaga lu? Ketika kita menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga katanya. Nyawa tiasa Allah, tak juga, Pak. Kita menjaga perintah, insyaallah akan dijaga oleh Allah. Nah, mungkin Rasulullah berbohong, Pak. Maka Rasulullah mengatakan ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut surah Nuh. Ya, kita kan naik ke atas dulu, Pak. Karena ada satu masjid turun terus ke bawah, Pak. Ya. Maka ji, lo kadang-kadang memang ji nyotra mau yupo ya waktu, Pak. Makanya nanti ni kalau di sini kita naik terus ke atas, Pak. Kalau di di Pungai Jurong, yang dari waktu termayu, Pak, yang termayu. Maka nanti lo tulis bak kertas turun ya, dia turun. Nyontuknya naik lo tulisnya, Pak. Supaya baik tua ni, untuk baik itu turun-turun je mayu memang. Ini naik terus ke atas kita, berarti surah Nuh ya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.